sebenarnya mau pas masuk kedokteran saya juga udah lupa mau masuk seminar itu. Saya udah lupa. Nah, terus sambil lihat salib di ruang karo terus saya bilang, Tuhan, kita tukeran aja Tuhan. Tuhan ambil hidup saya, tapi Tuhan selamatin jiwa-jiwa mereka tanpa syarat. Nah, jadi kayak barter gitu mau. Kayak negosiasi, kayak Tuhan bilang gini ke saya, Wenan, jiwa-jiwa di luar itu maupun kamu di seminari ataupun kamu di luar seminari akan tetap aku selamatkan. Sekarang gimana? Kamu mau tetap di seminari apa enggak? Entah mereka selamat atau enggak itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi dengan Pojok Iman, bicara tentang pengalaman-pengalaman menjadi pengalaman iman. Syukur bisa dibagi-bagi, berbuah untuk Anda dan saya, dan kiranya menjadi master of story. Pada kesempatan yang indah ini saya mengundang seorang frater yang bukan melalui tahap yang awal seperti biasa SMP, SMA masuk seminari atau SMA dulu masuk seminari. Kali ini ada yang unik saudara-saudara, saya mengundang seorang dokter yang bertobat jadi frater. Kisah pertobatannya kayak gimana nanti kita lihat saja ceritanya ya. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan dan karyanya seorang frater Wenan ini yang dulunya adalah seorang dokter. Sekarang tetap dokter, tetapi mengembangkan cita-citanya ingin menjadi seorang imam. Kita sapa saja, Frater. Selamat sore. Romo, selamat sore Romo. Apa kabar? Baik Romo, udah bertobat Romo. Amin, sudah bertobat ya. Sehat-sehat ya. Sehat Romo. Boleh perkenalan, Frater, nama lengkapnya, paroki mana, anak keberapa tuh? Oke, teman-teman, nama saya Frater Albertus Adi Wenanto, biasa dipanggil Wenan. Saya dari paroki Duren Sawit Santa Ana, anak kedua dari dua bersaudara. Waduh, anak kedua dari dua bersaudara. Oh, jadi anak bontot ya? Bontot, kakak saya cewek Romo. Oh, kakaknya cewek ya, udah menikah? Udah menikah dengan 4 orang anak. Dengan 4 orang anak ya. Sementara Frater, saya tidak menikah, tapi anak saya banyak. Anak saya banyak ribuan ya. Nah, kita boleh tahu nih ya. Dulu Frater kan sebelum jadi Frater sekarang ini jadi dokter ya? Iya Romo. Boleh tahu nggak dokter di mana? Saya lama di Rumah Sakit Saint Carolus, terutama di bagian ruang Carlo. Hampir seluruh masa pelayanan saya, masa karya saya di Rumah Sakit Carolus itu dihabiskan di ruang Carlo. Ruang Carlo itu ruang apa itu, Bro? Ruang Carlo itu tempat untuk melayani teman-teman yang bergumul dengan penyakit HIV. Oh, gitu. Jadi penyakit HIV didampingi oleh frater dalam hal ini ya? Iya, saya salah satunya. Timnya banyak. Timnya banyak ya? Iya, saya salah satunya. Dulu waktu masih menjadi dokter? Waktu saya masih di Rumah Sakit Carolus full. Dari tahun 2009 sampai 2015. Berapa tahun bekerja sebagai dokter itu, Prat, kalau boleh tahu? 6 ya, berarti 6 tahun ya. 6 tahun ya? 6 tahun, 2009 sampai 2015. Perjalanan dulu kenapa milih jadi dokter itu, Prat? Sebenarnya cita-cita awalnya sih pengen masuk seminari itu dari SD sih Romo. Oh, cuma dari SD udah punya cita-cita? Dari SD. Loh, kenapa nggak masuk tuh? Nah, itu dia. Negosiasinya panjang sama orang tua. Jadi artinya gimana tuh? Artinya sebenarnya kelas 6 SD saya tuh udah bilang sama kedua orang tua saya mau masuk seminari. Tapi masih dicuekin, didiemin aja gitu. Masih anak kecil kali ya. SD. Nah, terus pas SMA saya bilang mau masuk seminari lagi tuh pas SMA. Terus orang tua saya bilang udah kamu jadi dokter dulu, nanti kalau udah jadi dokter baru boleh masuk seminari. Oh, bilangnya begitu. Emang keluargamu dokter? Nggak ada padahal. Nggak ada ya? Papa, mama
Wira swasta atau? Papa dosen. Oh, dosen. Mama di bank, di salah satu bank negara. Oh, malah nggak ada hubungannya dengan dokter ya? Nggak ada. Kok tiba-tiba mengarahkan itu loh? Ini mama saya tuh pernah cerita sih. Nah, itu gimana? Jadi waktu saya lahir di Rumah Sakit Sarjito kan. Oh iya. Di Jogja ya? Jogja, Sleman. Nah, mama saya itu waktu itu ada seorang dokter muda yang mendampingi. Nah, dokter itu ganteng. Nah, dia cita-cita pengen supaya anaknya jadi dokter yang ganteng. Iya. Emang Frater merasa ganteng nih ya? Gak tahu terkabul apa kayak gitu ya. Jadi karena cita mama itu tadi ya? Iya, tapi ya menarik sih. Saya ya udahlah jadi dokter kayaknya keren juga. Jadi gitu udah ya? saya masuk aja. Waktu itu masuk pendidikan di mana kalau boleh tahu ya, Frat ya? Di Semarang, Romo, di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Wih, Undip. Di sana ya? Saya masuk tahun 2003. Lulus 4 tahun itu S1-nya, lalu profesinya 2 tahun, kurang lebih 6 tahun 6 sih. tahun ya? Kan sempat diutus-utus apa koas-koas gitu juga? Ya itu koas 2 tahun. Di mana itu kalau? Pedalaman ya? Paling jauh di Jepara sih, Mo. Paling jauh di Jepara saya ya? nggak sempat masuk ke pedalaman waktu itu, lagi di-cut untuk orientasi masuk ke pedalaman. Gitu ya. Tapi pokoknya itu pengalaman Frater di Undip seperti itu ya? Ya. Masuk di Jepara aja ya? Paling Jepara kalau yang masih Jawa Tengah dong itu ya? Iya. Oke, nah ketika Frater mendalami sebagai dokter itu apa? Maaf ya, saya bertanyanya secara manusiawi aja. Emang Frater nggak manusiawi gitu? Kepencut. Kan kalau kelamaan di luar malah maaf loh ya Frat ya. Kan gadis-gadis banyak, apalagi Frater ganteng tadi bilangnya. Gimana tuh ceritanya Frat? Sebenarnya mau pas masuk kedokteran saya juga udah lupa mau masuk seminar itu. Saya udah lupa. Nah terus sebenarnya pas SMA itu saya juga lagi pacaran kan sama salah seorang teman SMA saya. Udah LDRan, karena LDRan susah, putus. LDR apa sih? Long distance relationship. Oh, supaya orang tahu ya. Zaman saya dulu tuh ada istilah LDR. Long distance relationship. Beda kota. Beda kota. Kalau zaman dulu tuh LDR-nya beda kota. Kalau sekarang LDR-nya beda hati. Beda hati. Oke. Itu perjalanannya. Artinya Frater juga mengikuti jalur-jalur manusiawi itu ya, lewat itu ya. Iya, jadi ya pacaran pernah. Terus bahkan sempat lupa kan. Nah tapi di Semarang itu pada saat koas aku tuh karena pernah retret di pertapaan Malang di Karmel. Pertapaan, jadi aku tuh sering ikut retret di lembah di Karmel di Malang, suster-suster. Nah tuh kayak kepanggil lagi tuh di situ, kayaknya asik nih. Lihat suster nyapu tuh kayaknya damai banget. Bener loh. Kayak gimana tuh nyapu damai? Nyapu biasa, kayak frater nyapu opera gitu, tapi kelihatan damai gitu. Ya. Wah gila, kayaknya enak nih hidup kayak gini. Bilang lagi kan. Nah kebetulan waktu itu uskup di Semarang masih Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Oh yang sekarang kita Jakarta ya, kardinal ya. Nah papa saya ngadep ke Bapak Uskup, bilang mau masuk seminari. Tapi Bapak Uskup bilang udah selesaiin dulu aja kuliah kedokterannya, nanti kalau masih ada panggilan datang lagi ke saya. Bapak Uskup udah tahu dong ya? Udah dari Semarang sebenarnya, beliau udah tahu. Itu dulu pas kamu tinggal di Semarang sana? Di Semarang. Ya? Jadi kayak udah janjian sebenarnya kita dari aku masih di Semarang. Bahaya nanti bisa jadi kardinal. Jangan. Oke, saat itu akhirnya Frater mulai kapan memutuskan itu? Di Semarang tuh juga ada jatuh cinta juga. Jadi tapi sebenarnya udah mulai kepikiran hidup buat melayani Tuhan tuh banyak sih patokannya. Tapi di Semarang itu pikiran, aku menikah tapi bersama dengan si wanita ini aku mau melayani Tuhan gitu. Tapi ternyata nggak dapat. Itu plan A itu ya. Plan A. Nggak dapat restu. Kok tahu sih? Kok tahu? Ya, ini go. belum cerita. Belum cerita. Iya nggak dapat restu. Nah terus ya udah plan B-nya. Sebenarnya itu malah plan B Romo. Plan B ya. Plan A-nya aku tuh pengen hidup selibat sebenarnya. Lu kok udah ngerti pengen selibat lu? Kayaknya tuh hidup sama Tuhan berdua aja enak gitu. Aku kayak baca di Kejadian tuh ada seorang tokoh namanya Henok. Nah dia hidup berdua dengan Tuhan dan akhirnya dia tidak kembali ke surganya itu nggak meninggal tapi diangkat oleh Tuhan ke surga. Betul. Jiwa badannya itu. Asik banget kayak gini ya nggak sih? Oh ya udah hidup berdua aja sama Tuhan gitu kan. Kayak Maria juga loh. Iya diangkat ke surga itu langsung.
Tapi itu kan kudus. Kudus banget. Iya, kamu kan Pati. Saya kudis, iya, banyak dosanya. Oh gitu ya, jadi pengalaman ketertarikan membaca ya. Baca. Nabi Henok ya, itu emang bagus ya. Menarik nih orang. Oh jadi plannya udah tahu pengen selibat. Selibat tapi masuk seminarinya lupa waktu itu. Pokoknya intinya bagaimanapun caranya, pengen hidup sama Tuhan. Iya betul. Plan B-nya ya udah. Tapi kok ketemu cewek cakep nih di Semarang, hidup sama Tuhan sama dia boleh juga nih. Nah gitu ya. Tapi ternyata nggak direstui. Ini sintesis berarti. Sintesis. Antitesis, kita kasih jalan tengah. Tapi ada banyak kejadian sehingga akhirnya kayaknya enggak deh, enggak sama dia. Loh, dari Semarang itu udah jadi dokter atau? Semarang kan masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah lalu koas selesai saya kembali ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Kembali ke Jakarta, saya mau kerja di rumah sakit yang ada kapelnya. Jadi waktu itu pilihannya antara Atma Jaya atau Rumah Sakit St. Carolus. Tapi saya ngelamar banyak rumah sakit sih, Pertamina, Awal Bros, Mitra Keluarga, Atma Jaya sama Carolus. Carolus ya. Saya dipanggil pertama kali ke Atma Jaya, tapi mereka ngasih jawabannya lama. Saya keburu dipanggil di Carolus. Carolus langsung diterima hari itu juga. Gitu sebenarnya. Jadi ya udah. Mulailah 2009 saya berkarya di Carolus. Spesialisnya apa sebetulnya dokter? Nah, saya masuknya dokter umum, tapi di Carolus itu ada minatannya apa? Jadi ada minat HIV, minat TBC, minat kegawat daruratan atau dan lain-lainnya. Saya milih minatnya di HIV. Nah, ini yang penting. Nah, minat di HIV. Karena waktu itu Carolus sedang mengembangkan unit HIV. Tahun 2006 itu udah mulai dibentuk tim dokter-dokter HIV. 2009, pas saya masuk itu dibentuk ruang Carlo. Jadi mulai merintis ruangan khusus untuk teman-teman HIV yang nggak dapat tempat di mana-mana. Gitu ya. Waktu itu masih susah mau orang HIV cari obat masih susah. Cari obat susah, disendirikan juga, ada stigmanya juga ya. Ya stigmanya. Dan Frater mengalami kayak gini ya pelayanannya sebagai dokter ya dulu ya. Iya. Terus lupa dong panggilannya. Nah, justru di ruang Carlo ini di ruang Carlo ini di tahun sebelumnya di tahun 2009 kan ruang Carlo mulai kebentuk nih. Iya. Nah, 2011 kita mulai ingin memantapkan sebagai sebuah semacam keluarga yang di ruang Carlo tapi pelayanannya komprehensif. Jadi kita belajar ke Thailand dulu waktu itu karena di Thailand HIV-nya nomor 1 di Asia Tenggara. Dari segi pasien, pengobatannya juga kan. Kita belajar ke Thailand dulu satu tim, saya, Dr. Emon, beberapa tim pastoral dan dokter dari Bali dan dokter dari Angsa Merah. Kita belajar di sana, kembali lagi bawa ilmu dari Bangkok, kita terapin tapi dengan nilai-nilai Katolik. Gitu. Jadilah ruang Carlo. Ruang Carlo itu ya latar belakangnya deh. Kurang lebih seperti itu. Dan saat itu gimana? Terus dari situ terus memutuskan jadi frater. Nah, ini salah satunya sih. Di ruang Carlo itu kan saya berjumpa sama teman-teman yang HIV positif. Oke, saya bisa kasih obat gitu. Saya bisa kasih obat. Mereka menjalani hidup kembali. Ada harapan di situ, ada kesempatan. Stigma pelan-pelan juga coba kita pangkas. Tapi latar belakang teman-teman yang ke ruang Carlo ini walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan yang saya lihat itu perjuangan jiwanya itu nggak mudah, Romo. Jadi kayak mereka kan dapat HIV itu dari satu pergaulan seks yang bebas, gonta-ganti pasangan, ada teman-teman PSK juga, ada teman-teman yang homoseks juga, ada teman-teman dengan transgender. Nah itu begitu mereka keluar dari ruang pintu Carlo, saya tuh ngelihat punggung mereka tuh kayak mereka kembali ke dunianya lagi gitu. Jadi bergumur lagi, kayak saya jadi ngomong ke Tuhan gini, Tuhan, oke, saya bisa kasih mereka obat buat badan mereka, tapi jiwa mereka gimana gitu, jiwa mereka gimana? Karena waktu itu saya tuh kayak tipe orang yang kalau saya mau nolong orang tuh mesti sampai selesai gitu. Kayaknya saya bawaannya sih itu sih basic, pengen sampai selesai. Jadi saya kayak bilang sama Tuhan gini, sambil lihat salib di ruang Carlo tuh saya bilang, Tuhan, kita tukeran aja Tuhan. Tuhan ambil hidup saya, tapi Tuhan selamatin jiwa-jiwa mereka tanpa syarat. Nah jadi kayak barter gitu mau, kayak negosiasi, kayak Abraham. Itu kamu udah negosiasi saat saat dokter itu? Iya mau, soalnya hebat banget ya. Iya, jadi kasihan mau saya tuh lihat
dunia ini mau dibawa kemana gitu kan. Jadi kayak nih Tuhan, kita tukeran aja deh Tuhan, tolong selamatin mereka, tapi engkau boleh ambil hidup saya, gimana caranya terserah, tapi aku mohon supaya mereka selamat, entah gimana caranya. Merinding saya ini ya. Merinding ya, karena tulus sekali ya. Iya. Terus dari hasil tukeran gitu, nah hasil tukerannya selama saya di seminari, saya pada saat merenung saya mikir, Tuhan kayaknya saya nggak pantas jadi bahan tukeran mereka. Ini gimana sih orang doa bener sekarang udah dikabulin malah. Bener. Jadi tuh gini loh, jadi kayak ih siapa gue gitu. Jadi kayak pada saat di seminari kan kita dihadapkan dengan diri kita sendiri kan. Menariknya di seminari itu kita bisa lihat diri kita siapa lebih dalam lagi, dalam keheningan kan. Ih gila, kayaknya aku nggak pantas banget nih untuk tukeran sama mereka. Tuhan bisa nggak Tuhan tetap selamatin mereka tapinya, walaupun aku nggak pantas jadi tukeran gitu kan. Tetap negosiasi, berusaha negosiasi. Mau ngelaba ini kayaknya. Enggak. Sampai pada saat akhirnya gini, pada waktu masih di Cempaka kan, waktu saat hening di kapel, biasa kan ya di seminari itu kadang ada desolasi, ada konsolasi. Ini lagi desolasi, terus tiba-tiba ambil saat hening di depan sakramen Maha Kudus berdoa, terus kayak ada insight kan sering ya, tiba-tiba kayak oke, kayaknya Tuhan ngomong nih gitu ya. Ada semacam insight kayak Tuhan bilang gini ke saya, Wenan, jiwa-jiwa di luar itu maupun kamu di seminari ataupun kamu di luar seminari akan tetap aku selamatkan. Sekarang gimana? Kamu mau tetap di seminari apa enggak gitu kan? Jadi sekarang Tuhan yang malah menawarkan ya. Saya merasa dalam doa seperti itu. Artinya kamu di seminari itu jangan dengan syarat gitu. Artinya aku pengen kamu, entah mereka selamat atau enggak itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Ya kan? Cakep banget. Kayak itu rasanya tuh kayak gitu kan. Iya ya Tuhan. Oke Tuhan, aku nggak tahu mereka gimana. Aku percayakan mereka kepadamu. Tapi aku tetap berusaha ya, misalnya dalam doa, dalam apapun yang aku lakukan, coba persembahkan buat mereka. Ya aku tetap di sini, tapi aku tetap di seminari. Ya tapi Tuhan tolong selamatin mereka ya, mereka orang-orang baik loh. Ya kalaupun nggak baik ya Tuhan anggap baik aja gitu. Jadi kayak masih nego-nego gitu sih. Doamu begitu ya? Karena untuk pembelaan mereka yang kamu layani ya. Iya, mau kasihan sama mereka. Jadi tuh kayak kalau mereka, banyak dari mereka mencoba tertawa ya, tapi mata kan nggak bisa dibohongin ya. Iya betul. Matanya tuh menangis loh. Jadi aduh, jadi kayak aku nulis resep tuh kayak, aduh mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya di luar ya gitu. Itu komunitas Carlo ya gitu dinamikanya ya. Iya. Menggetarkan ya. Kadang mereka kumpul untuk saling meneguhkan satu sama lain. Dan sekarang kan frater di seminari juga dikaryakan di komunitas Carlo nih. Iya. Meskipun nggak penuh gitu ya. Tapi karena frater kan masih harus belajar ya. Benar. Tapi supaya dokternya nggak hilang kan sebetulnya. Itu juga masih ada pergumulan pertentangan. Masih, cuma sekarang tuh rasa cintanya lebih besar. Rasa untuk mencintai teman-teman di komunitas Carlo tuh lebih besar. Kalau dulu tuh ada rasa capeknya gitu kan. Aduh, kayak pengen cepet-cepet pulang. Nulis status tuh kayaknya males, tapi sekarang lebih enteng, langkahnya lebih ringan sih. Langkahnya Itu udah berapa tahun sih di seminari ya? Di seminari saya masuk itu tahun 2015. Berarti jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun ya, 2020 ya. Jalan 5 tahun ya. Belum bosan kan ya? Oh enggak dong, enggak bosan. Udah teologi atau filsafat ya, Pak? Sekarang saya sedang masuk semester 1 S2 teologi. Wah, berarti udah masuk bidang teologi ya. Masuk teologi. Teologi cepat lah itu ya. Asik, lagi kita doakan ya, lagi asik-asiknya. Asik-asiknya. Dialog pengalaman frater itu menarik itu nanti dalam studi teologi. Apalagi tadi pengalaman dengan komunitas Carlo, melihat tangan-tangan Tuhan bergumul di sana. Tapi doa frater bagus loh. Kalau frater sudah punya doa lokusi, itu lokusi gitu ya. Itu lokusi. Wawancara ya. Model wawancara, dan di situ saya aja baru ingat, wih. Frater itu berarti Yesus tinggal loh dalam hati frater. Setiap menyambut dengan ekaristi dan frater berdialog terus. Dan itu kan saya kira arah tujuannya. Tapi ini saya bukan berkhotbah ya, berarti saya hanya menggarisbawahi pengalaman frater luar biasa. Ada pesan yang disampaikan? Minimal untuk meneguhkan komunitas Carlo atau untuk setiap orang yang
Ya, siapa tahu yang dokter-dokter masih jomblo mau ikut kayak Frater juga ini. Ya, itu satu. Kalau ada dokter masuk seminari lebih banyak lagi, kayaknya lebih asik. Oh gitu ya? Nanti kita bikin komunitas sendiri. Oh. Good, ya. Terus yang kedua, ini lagi aku tulis di Instagram aku juga sih kemarin, sempat kayak, aku pernah baca Romo kayak, every saint has a past and every sinner has a future. Jadi kayak setiap orang suci itu sebenarnya punya masa lalu, tapi orang berdosa itu punya masa depan. Jadi kayak teman-teman di komunitas Carlo, mungkin kalau orang lihat, ih orang HIV, ih hidupnya kayak gitu. Tapi jangan-jangan Tuhan sedang proses mereka loh gitu. Dan mereka juga butuh bantuan tangan-tangan kita untuk membantu proses yang sedang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di komunitas Carlo tetap semangat melayani. Jangan ada stigma buat teman-teman HIV. Tetap memiliki hati terbuka untuk membantu sesama. Dan saya pesan terakhir tuh ya, kita tunggu Frater Wenan jadi pastor. Amin. Sehingga bisa mewujudkan apa yang dimimpikan dan citakannya. Amin. Terima kasih Frater Wenan ya. Luar biasa, saudara-saudari, inilah pengalaman pergumulan seorang dokter yang masuk seminari, dari pergumulan pelayanan di rumah sakit yang juga up and down-nya, khususnya pelayanan komunitas orang-orang yang kena penyakit HIV ya. Sebuah tantangan iman dan pergumulan yang tidak mudah. Luar biasa, nanti kalau kurang kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Pada kesempatan ini semoga kesaksian Frater Wenan yang dokter ini bisa menginspirasi banyak orang, Anda dan saya. Akhirnya angin meniup pohon cemara, goyang seperti tangan penari. Ya elah ya. Wartakan damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Mari kita duduk. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.